Bab 15. Aku akan menikahinya. Berhenti, sebuah teriakan keras bergema di udara. Naura sedang terburu-buru dan dengan marah pergi untuk menarik tangan Hans. Hans, hari ini kamu dan kakek adalah orang penting. Ayo kembali ke ruang perjamuan. Hans menarik tangannya dengan dingin dan menatap dingin pada seseorang yang berjalan pergi. Nona, kamu berani jalan lagi, aku akan buat kamu tidak bisa berjalan seumur hidupmu. Sharon berhenti berjalan, tidak meragukan perkataannya karena pria itu juga bisa mengirimnya ke Charming dan pastinya bisa melakukan apapun. Kau ingin lari setelah menamparku? Hans melangkah maju dan membalikkan tubuh Sharon. Dia tidak berharap untuk melihatnya lagi, tapi kenapa wanita ini kabur begitu melihatnya? Sharon menggigit bibirnya dan berkata terlebih dahulu, "Tuan, aku di sini hanya untuk bekerja, aku tidak ingin merayu kamu." Hans mengerutkan kening, tepat ketika dia akan berbicara. Di belakang, pintu ruang perjamuan dibuka lagi dan kakek Ferdi berjalan keluar dengan ekspresi tidak senang. Ada apa? Semua tamu menunggu di dalam dan kenapa kalian berkumpul di sini? Mata Naura berbinar dan dia segera berlari untuk meraih lengan kakek Ferdi. Mengeluh dengan marah, "Kakek, wanita jalang itu ada di sini untuk mengganggu Hans lagi. Kamu harus mengusirnya." Ketika kakek Ferdi mendengar kata-kata itu, dia menatap Sharon. Dia mengenakan gaun putih sederhana dan sepatu kanvas. Meskipun wanita ini terlihat sederhana, wajahnya terlihat polos dan cantik. Selain itu, bibirnya merah dan giginya putih, membuatnya terlihat menawan. Tapi wanita rubah yang bersembunyi dalam penampilan yang polos lebih menyeramkan, bahkan bisa diam-diam menyelinap ke pesta ulang tahun untuk menggoda. Tentu saja bukan wanita baik. Dengan wajah cemberut, kakek Ferdi berkata, "Nona, sebelum aku marah, kamu bisa pergi, tapi di masa depan, kamu tidak boleh mengganggu cucu aku lagi." Wajah Sharon tanpa ekspresi dan dia terlalu malas untuk berdebat, dia menoleh dan ingin pergi. Tapi ketika pergelangan tangannya digenggam, Hans benar-benar menariknya dan berjalan maju dengan cepat. Sharon tertegun sejenak. Dia tidak mengerti apa maksud pria ini dan kenapa Sharon harus mengikutinya. Dia ingin melepaskan tangannya, tapi tangannya digenggam begitu erat. Di samping, Naura yang bereaksi, segera menyusul, membuka tangannya dan menghentikannya. "Hans, kemana kamu akan pergi? Kakek akan mengumumkan pernikahan kita nanti. Emangnya aku mau menikahimu?" Hans berkata dengan muram. Dia memang tahu kalau nanti kakeknya akan mengumumkan pernikahan dan tentu saja dia harus pergi. "Naura, aku bilang sekali lagi, kamu mau aku nikahi kamu?" "Tidak mungkin, Hans." Kakek Ferdi mengetuk tongkatnya dan melangkah maju. "Jika kamu tidak menikahi Naura, terus kamu mau menikahi jalang ini?" "Segera kembali ke aula. Kamu dengarkan aku, kakek. Aku sudah bilang, kalau kamu mau kamu saja yang nikahi dia." "Hans, kenapa kamu sangat membenci aku?" Naura berkata dengan mata merah. "Aku mencintaimu, lebih dari wanita jalang ini dan aku hamil, ini buah hati kita." Mendengar ini, Hans mengerutkan kening dengan marah. Kakek Ferdi sangat terkejut, menatap perut Naura dan bertanya dengan riang, "Naura, apakah kamu hamil?" "Benarkah?" "Iya kakek, itu benar." Naura menjawab dengan malu-malu, dia sudah merencanakan untuk mengumumkan kabar baiknya pada saat yang sama dengan pengumuman pernikahan. Semua orang kaya dan terkenal yang terkait dengan keluarga Wijaya hadir, dan kalau dia mengatakannya, Hans pasti akan menikahinya, kan? Hans menatap kosong pada tatapan puas di mata Naura dan tersenyum mencibir. "Kamu gunakan alasan anak untuk paksa aku tuh." Naura terkejut dengan responnya dan berkata lagi, "Tapi aku hamil anak kamu dan aku juga kasih keperawanan aku ke kamu. Kalau kamu tidak menikahi aku, kamu pria tidak bertanggung jawab dan pokoknya kamu harus menikah denganku." Heh. Hans mendengus, langsung menarik Sharon ke depan dan berkata dengan dingin, "Karena dia hamil anakku, maka aku akan menikahinya." Sharon terkejut, Naura tercengang. Adapun kakek Ferdi, dia sangat marah. Apa yang kamu katakan?" Hans tersenyum dingin, merangkul Sharon, menepuk perutnya 2 kali dan berkata, "Kakek tidak paham."
Dia jua sedang hamil anak aku dan kalau aku harus pilih satu, aku akan menikahinya. Bab 16. Doni berniat membunuh. Perkataannya sangat mengejutkan dan membuat suasana jadi tegang. Sharon menatap Hans, seolah-olah dia melihat hantu dan wajah kakek Ferdi itu pucat karena marah. Kamu benar-benar membiarkan gadis penggoda ini hamil anakmu? Dan, kamu masih ingin menikahinya? Hans mencibir dan mengaitkan bibirnya, memangnya tidak bisa? Tidak bisa, kakek Ferdi memelototi perut Sharon, anak ini tidak akan pernah diterima oleh keluarga Wijaya. Aku yang menerimanya. Tapi, Naura bingung, ekspresinya penuh ketakutan dan kecemburuan, meskipun dia mengandung anakmu, anak di rahimku juga milik kamu. Selain itu, aku cinta kamu dan Jalang ini cuma cinta uang kamu, kenapa kamu menikahinya? Terus kenapa? Hans berkata dengan dingin. Kalau dia cinta uang, aku punya banyak uang dan kamu. Hans menatap perut Naura dan tersenyum sinis. Kamu mencintaiku sampai membius aku? Cinta sepertimu membuatku muak, tapi aku hanya sangat mencintaimu. Hans mengerutkan bibirnya dengan dingin, menarik Sharon ke dalam lift tanpa melihat ke belakang. Hans, maafkan aku. Naura tidak bisa memanggilnya kembali dan menangis, berbalik ke arah kakek. Kakek, kenapa kamu tidak hentikan dia? Gimana dengan bayiku, kalau dia benar-benar menikahi wanita jalang itu? Kakek Ferdi mengerutkan kening, menepuk punggung tangan Naura untuk menghiburnya dan menginstruksikan kepala pelayan di belakangnya, pergi periksa, dari mana asal wanita itu. Di dalam mobil Pagani Silver, Sharon masih terkejut sampai mendengar suara mesin mobil yang kencang. Kamu. Biarkan aku keluar dari mobil. Hans meliriknya dengan santai, mengangkat tangannya untuk mengunci pintu. Klik, Sharon tanpa sadar memikirkannya hal buruk. Dia pikir Hans sudah menemukan sesuatu dan secara naluriah mencengkeram perutnya dan berkata, Tuan Wijaya, anak ini bukan milikmu, tolong jangan salah paham. Hans mengejek reaksinya. Wanita, aku tidak cukup bodoh untuk menjadi seorang ayah. Aku hanya menggunakanmu sebagai tameng, kenapa kamu menganggapnya serius? Sharon tertegun sejenak, menyadari bahwa dia bereaksi berlebihan dan berkata dengan malu, kalau begitu masalahnya sudah selesai sekarang, tolong turunkan aku di persimpangan di depan. Segalanya baru saja dimulai. Hans menatapnya dengan tajam, berapa banyak uang yang kamu inginkan? Kamu dapat sebutkan nominalnya. Sharon tidak mengerti untuk sementara waktu, uang apa? Uang untuk bayar kamu jadi istriku? Sharon tercengang dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan tidak percaya, kamu bercanda ya? Aku sudah menikah. Bukankah kamu akan bercerai? Hans berkata dengan acuh tak acuh. Sharon memelototinya, meskipun aku cerai, aku tidak ingin menikah denganmu. Mendengar kata-kata itu, Hans memalingkan wajahnya perlahan ke arah Sharon. Ekspresinya acuh tak acuh, tapi tatapannya sangat dalam. Jantung Sharon berdetak kencang, entah kenapa teringat malam itu di kapal pesiar. Dalam kegelapan, mata orang yang memperkosanya juga sangat menawan. Ekspresinya menjadi tegang dan tidak nyaman. Hans menatap ekspresinya yang berubah dan tiba-tiba tersenyum dingin. Jangan berlebihan. Aku tidak benar-benar menikahimu. Sharon berkata dengan sedikit kesal, aku tidak mau, kamu punya banyak orang dan bisa cari orang lain, aku tidak tertarik. Hans bersenandung dan berkata, aku kasih kamu 200 juta dalam setahun. Dia berkata, seolah-olah penolakan Sharon barusan karena ingin dapat uang yang lebih banyak. Sharon mengepalkan tinjunya, aku tidak peduli dengan uangmu, cepat berhenti. Aku ingin turun 300 juta. Hans sepertinya menganggap Sharon adalah wanita yang suka uang. Sharon yang kesal tidak sengaja menekan tombol jendela dan ketika angin dingin mengenai wajahnya, dia merasa kemarahan di hatinya sedikit mereda. Di lampu merah di depan, Pagani mengerem perlahan dan di sampingnya, sebuah Porsche terlihat. Mata Sharon tercengang, jendela mobil pihak lain juga terbuka dan jari ramping memegang sebatang rokok, menjentikkan rokok 2 kali.
Dia mengatupkan bibirnya erat-erat dan Sharon tidak perlu mengalihkan pandangannya untuk mengetahui siapa pemilik tangan ini. Mengulurkan tangannya untuk mengangkat jendela mobil lagi, pemilik tangan itu tiba-tiba berteriak, "Sharon!" Mata Donnie terbelalak dan tatapannya seperti akan memakan orang. "Sharon, kamu benar-benar bersama pria lain." Siapa dia? Sharon menjadi panik, tubuhnya gemetar tanpa sadar. Dia sudah menghindarinya dengan sengaja akhir-akhir ini. Meskipun pria itu menghampiri rumah Gita dan Sharon akan tunggu sampai pria itu pergi dulu dan kenapa harus bertemu dalam situasi ini. Dengan cepat menutup jendela mobil, Sharon benar-benar panik. Hans melirik kaca spion, sedikit menyipitkan mata dan dia menginjak pedal gas dengan keras. Tidak banyak mobil di jalan larut malam, Pagani terus melaju dengan cepat dan menyalip, begitu pula Porsche. Kedua mobil saling mengejar dan suara mesin yang keras terdengar. Sharon mencengkeram pegangan mobil dengan ketakutan, mobil melaju terlalu cepat dan perutnya terasa mual untuk sementara waktu. "Berhenti, berhenti," Hans melirik sekilas, tapi ketika dia melihat kulit pucat Sharon, dia masih mengerutkan kening dan menginjak rem. Cit, suara rem keras lainnya terdengar pada saat yang sama dan setelah beberapa detik, itu menjadi suara dentuman. "Sharon, cepat keluar dari mobil." Donnie terus mengetuk pintu mobil dan menendangnya dengan keras. Ekspresi Hans tiba-tiba berubah dan dia membuka kunci pintu mobil dengan marah. Pada saat yang sama, Donnie membuka pintu kursi penumpang dan menyeret Sharon dari kursi. Mata merahnya dipenuhi dengan kemarahan. "Sharon, kamu emang wanita murahan. Kita belum bercerai tapi sepertinya kamu tidak sabar untuk segera hidup bahagia dengan selingkuhan kamu ya." Sharon diseret sampai perut bagian bawahnya membentur pintu mobil. Rasa sakit yang tiba-tiba membuatnya mengerutkan kening dan mencoba meronta, "Lepaskan aku." Donnie memelototi tangan Sharon yang melindungi perut bagian bawahnya dan menjadi semakin marah. "Anak dari pria bajingan sangat berharga untukmu ya. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri, anak haram ini? Aku tidak akan pernah membiarkannya hidup." Karena terlalu marah, Donnie mencengkeram Sharon dengan sangat keras dan membantingnya lagi ke sudut pintu mobil. "Ah!" Sharon berteriak kesakitan. Meskipun dia tidak menginginkan anak ini, dia tidak pernah berpikir bahwa Donnie akan sangat membencinya sehingga akan membunuh anak di dalam perut Sharon dengan tangannya sendiri. Sharon ketakutan dan tanpa sadar sifat keibuannya muncul, merasa sedih ketika anak ini akan mati. Selain itu dia juga sangat kecewa. Sejak kapan Donnie jadi sangat kejam sampai seperti ini? Donnie merasa sedikit menyesal ketika melihat wajah pucat Sharon dan perlahan gaun putihnya berlumuran darah. Tapi dia masih merasa marah, meremas tangan Sharon dan berkata, "Setelah anak ini mati, aku akan bawa kamu ke rumah sakit." Dan tentu saja, untuk mengangkat rahimnya, Sharon memandang Donnie dengan dingin, seperti sedang melihat orang yang dibencinya. Donnie tertegun, entah kenapa tiba-tiba dia merasa panik, membuka bibirnya dan ketika hendak mengatakan sesuatu, sudut mulutnya dipukul dan menyebabkannya jatuh ke tanah. "Sialan, kamu, beraninya kamu menendang mobilku." Hans menginjak perut Donnie. Di atas kepalanya ada lampu jalan. Lampu jalan membuat Donnie tidak dapat melihat wajah Hans, tapi aura yang menekan sudah cukup untuk membuatnya merasa kesal. Pria ini adalah selingkuhan Sharon dan kenapa sekarang Donnie harus melihat wanita jalang juga bajingan ini bersama? Donnie menggeram dan berkata dengan marah, "Sudah kubilang, Sharon adalah istriku. Kalau kamu tahu diri, menjauhlah." Hans mencibir dan berjongkok, meraih pergelangan kaki Donnie dan memelintirnya dengan keras. "Aku selalu dapatkan apa yang aku inginkan. Kalau lain kali kamu berani tendang lagi, kamu akan kehilangan kakimu." Krek itu adalah suara tulang pergelangan kaki yang terpelintir dan terkilir. Donnie mengerutkan kening karena kesakitan. Hans bangkit dan melirik Sharon, yang berlutut di tanah. Dia terkejut ketika melihat darah di roknya, menatap wanita yang sedang kesakitan, ragu-ragu sejenak lalu berjalan mendekatinya dan menggendongnya ke dalam mobil. Suara mesin menderu terdengar lagi. Hans mengeluarkan ponselnya dan menelepon Karel,
siapkan ruang operasi, kebidanan, dan ginekologi. Ada suara samar erangan centil seorang wanita dan napas Karel yang terengah-engah. Departemen kebidanan dan ginekologi apanya? Aku tidak salah dengar. Hans melirik darah di bawah tubuh Sharon dan mengulangi, Departemen kebidanan dan ginekologi, siapkan dalam 5 menit. Hei, kamu bercanda ya? Hei, Hans langsung menutup telepon, mengepalkan setir dan mengemudikan mobilnya lebih cepat. Beberapa saat kemudian, di ruang operasi rumah sakit, Sharon dikelilingi oleh beberapa dokter ginekologi, karena Direktur Karel memberi perintah dan bahkan para dokter yang sudah meninggalkan pekerjaan bergegas kemari. Wanita ini mengalami kontraksi yang parah dan harus segera diberi suntikan untuk melindungi janin. Hubungi bank darah untuk mengirim darah sekarang, cepat karena sangat berisik. Sharon merasa pusing tapi dia masih tetap sadar. Dokter, Sharon mengangkat tangannya sedikit dan berkata dengan lemah, kamu tidak perlu melindungi anak di rahimku. Anak ini, aku akan menggugurkannya.